Dan selanjutnya pemirsa, untuk mendeteksi penyebaran virus COVID-19, rapid test massal juga dilakukan di Pademangan. Sebanyak 1.000 rapid test dipersiapkan bagi petugas PPSU dan warga. Ratusan warga RT 8 RW 12 Kelurahan Pademangan ini mengantri untuk melakukan rapid test COVID-19 sejak pukul 8 pagi. Lokasi ini merupakan salah satu RW dengan status zona merah di kawasan Pademangan. Dari 1.000 kuota, sudah lebih dari 100 kuota yang terisi dan keseluruhan menunjukkan hasil non-reaktif. Hari ini kita terus bergerak di Kecamatan Pademangan. Kami melakukan kerjasama sinergi Relawan Indonesia Bersatu dengan aparat untuk 700 rapid test yang kita selenggarakan pada hari Minggu ini tanggal 14 Juni. Kita berharap dengan lebih banyaknya testing dan tracing, kita akan mampu memutus mata rantai penularan COVID-19. Dan untuk memantau kondisi terkini atau situasi terkini rapid test massal yang diadakan di Pademangan, Jakarta Utara, ada rekan Tiara Harap yang akan melaporkan langsung dari sana. Tiara, apakah rapid test massal hingga saat ini masih terus dilakukan? Silakan. Sofian dan juga pemirsa, betul sekali tempat di mana kami mengabarkan saat ini, yakni di RW 12. Ini merupakan salah satu dari kelima RW yang berstatus zona merah di Kecamatan Pademangan ini. Dan untuk itu memang sudah diselenggarakan rapid test yang dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat tadi dan masih berlangsung, Sofian, hingga saat ini, yang diikuti oleh warga yang tinggal di sekitaran Pademangan. Untuk penerapan dari rapid test ini memang sama seperti rapid test yang sudah dilaksanakan sebelum-sebelumnya, artinya warga ini harus mengantri tentunya dengan tetap menjaga jarak begitu, karena memang di titik-titik tertentu ini masih terus dipasang peringatan-peringatan untuk menjaga jarak minimal 1,5 meter begitu. Nah, setelah mengantri ini nanti warga yang akan melakukan rapid test ini dicek terlebih dahulu suhu tubuhnya, kemudian melakukan pendaftaran. Setelah melakukan pendaftaran ini mereka nantinya akan diminta untuk mengumpulkan data sendiri sebelum pada akhirnya dicek satu persatu untuk melakukan rapid test apakah mereka ini positif maupun juga negatif COVID-19. Nah, dari ditargetkan sebelumnya yakni 1.000 kuota untuk di Kecamatan Pademangan ini, hingga sore hari ini sudah terisi sebanyak lebih dari 400 kuota begitu. Dari 400 kuota ini memang dari data terakhir yang kami terima ini sudah ada sebanyak 11 orang yang dinyatakan reaktif. Dari 11 orang ini nantinya akan diminta untuk melakukan tes lanjutan, yakni tes swab PCR begitu untuk memastikan kondisi dari keluarga tersebut. Nah, untuk membahas lebih lanjut bagaimanakah kondisi dari ke-11 orang tersebut sekaligus juga untuk memantau bagaimana jalannya rapid test pada hari ini, sudah ada bersama kami saat ini, Sofian, yakni Camat Pademangan, Bapak Mumu Mujtahi. Selamat sore, Pak Mumu. Ya, selamat sore, Mbak Tiara. Baik, Pak, ini kan dari data terakhir sudah ada 11 orang yang dinyatakan reaktif begitu. Apakah saat ini sudah secara keseluruhan sudah menyelesaikan tes swab CPR begitu? Baik, Mbak, sampai sore hari ini ditemukan reaktif 11 orang itu memang belum dilakukan PCR. Sambil menunggu ini selesai, nanti mereka yang 11 orang ini akan dijadwalkan sore ini juga berbarengan di lab yang ada di sini biar barengan sambil direkap data alamatnya. Baik. Pak, antisipasi kalau misalnya nanti ke-11 orang ini terdapat ada yang positif COVID-19 begitu, apakah langsung dilarikan ke rumah sakit COVID-19 atau di sini juga ada fasilitas untuk menampung mereka yang akan melakukan isolasi mandiri? Ya, andaikan nanti hasil PCR-nya itu positif, kita dari tim relawan ini juga sudah koordinasi kerjasama. Mereka akan dirujuk. Ada 3 alternatif rujukannya, bisa ke Wisma Atlet, bisa ke rumah sakit, atau ke bilik sehat di GOR Kecamatan Pademangan ini. Ini juga sebagai tempat isolasi mandiri, atau kalau mereka memungkinkan di rumahnya, kita perbolehkan mereka isolasi mandiri di rumah dengan pantauan dari dokter puskesmas. Nah, Pak Mumu, ini kan mengingat untuk di Kecamatan Pademangan ini merupakan kecamatan yang padat penduduk begitu, yang juga terdapat 5 RW yang zona merah. Sebenarnya untuk mereka yang melakukan isolasi mandiri, sebenarnya saat ini sudah ada berapa?
Baik, total sekarang yang isolasi mandiri di rumah itu lebih kurang ada 60-an. Ya, 60 sampai 70, data terakhir memang 60 sekian. Dan itu semua dalam pantauan puskesmas, dokter puskesmas tentu bekerja sama dengan kami, kecamatan, kelurahan, serta warga setempat yang kita libatkan untuk bekerja sama, memantau, memastikan teman-teman yang isolasi mandiri ini disiplin dan tertib selama isolasi mandiri. Itu dipantau oleh dokter puskesmas maupun oleh kami dengan cara membuka layanan dapur umum sebagai bagian dari edukasi dan monitoring ke mereka apakah disiplin atau tidak selama isolasi mandiri di rumah. Pak Mumu, ini berbicara mengenai kedisiplinan. Untuk tadi kan Pak Sandi juga sempat mengingatkan dan juga mengimbau masyarakat untuk turut bekerja sama untuk tes rapid begitu ya. Nah, sementara untuk masyarakat sendiri ini terkadang ada pula yang susah untuk melakukan tes rapid karena mereka takut dan juga sebagainya. Ada kiat-kiat tersendiri ataupun mungkin upaya-upaya sendiri untuk mendorong masyarakat ini aktif melakukan tes rapid, Pak? Baik, makanya saya selalu sejak bulan April melakukan rapid test bersama puskesmas sambil kita memberikan edukasi bahwa orang-orang yang terpapar COVID-19 ini itu bukan sesuatu yang aib. Justru kita harus terbuka agar kita bisa melewati masa-masa isolasi itu dengan baik. Artinya teman-teman yang dalam kondisi sehat stabil itu lebih pas, lebih baik ketika mereka itu disiplin agar tidak perlu ketemu di rumah sakit. Jadi nggak perlu lagi treatment khusus, cukup dengan isolasi mandiri dan kampanyenya terus-menerus bahwa rapid test ini demi kebaikan mereka sendiri. Itu yang selalu saya sampaikan ke teman-teman dan saya selalu berkolaborasi dengan jajaran puskesmas, teman-teman lembaga kemasyarakatan, baik itu LMK, RW, FKDM, selalu kita libatkan. Jadi mereka tidak terasing, karena kan kekhawatiran mereka itu diasingkan, dikucilkan. Padahal kita tidak merasa seperti itu, justru ini bagian dari edukasi agar mereka tertib isolasi mandiri demi kebaikan mereka dan juga masyarakat luas. Pak, ini sudah memasuki masa PSBB transisi dan mungkin sebentar lagi akan jelang new normal begitu. Ada penerapan-penerapan tersendiri Pak yang nantinya akan diberlakukan kepada masyarakat begitu ya, atau mungkin aturan-aturan tersendiri karena memang mungkin kan nanti masyarakat sudah bebas keluar masuk sementara Pademangan sendiri padat penduduk begitu. Kita selalu ingatkan ke warga bahwa saat nanti new normal ini kan transisi, kita latihan untuk membiasakan diri bagaimana beradaptasi dengan kenormalan yang baru tadi, yaitu selalu mengingatkan mereka dengan tagline saya punya namanya Mang Jaja, masker, cuci tangan, jaga jarak. Artinya terlepas ini PSBB atau tidak, selama belum ketemu vaksin dan obat, kita selalu bangun awareness kepada mereka. Yuk kita sekarang saatnya sudah boleh ibadah berjamaah, kita pun harus ingat harus sehat berjamaah. Saya kira itu. Terima kasih Pak. Ini besok sudah hari ini terakhir ya, artinya besok sudah tidak ada lagi ya Pak ya? Baik, besok tidak ada lagi. Nanti kita kembalikan ke puskesmas akan melakukan rutin rapid test ke warga, ke RW tertentu dan yang di luar PS dan pasar-pasar kaget, pasar tumpah yang ada di Kecamatan Pademangan. Baik, terima kasih Pak Mumu atas waktu dan juga penjelasannya. Selaku tadi kami sudah berbincang dengan Pak Mumu, ya ini Camat Pademangan, pemirsa, dan tadi kita sudah dengar bersama bahwa untuk disiplin ini memang nomor satu dan harus diterapkan khususnya mungkin untuk warga Pademangan sendiri karena ini merupakan kawasan padat penduduk begitu. Nah, kita akan nantikan bagaimana jalannya rapid test di Pademangan sendiri maupun juga ke 11 orang yang tadi sudah dinyatakan reaktif begitu untuk melakukan tes swab PCR, apakah orang-orang ini tergolong positif maupun negatif, karena memang untuk hasilnya sendiri nanti akan keluar sekitar 5 hingga 6 jam setelah tes dilangsungkan. Sementara demikian, Sofyan. Baik, Tiar Harhab langsung melaporkan dari Pademangan, Jakarta Utara. Dan pemirsa, kabar khusus akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Usai jeda, sesaat lagi.